Halo semuanya, selamat datang kembali di Persaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Serangan Skeptis, di mana di dalam segmen ini kita akan membahas bagaimanakah kita menjawab pertanyaan serta pernyataan dari orang skeptis terhadap iman kita. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai kalau Tuhan itu Maha Kuasa, apakah Dia bisa menciptakan batu yang sedemikian besar sampai Ia sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya? Namun, sebelum kita mulai bahas, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Saya secara pribadi pernah ditanyakan hal ini oleh rekan kerja saya dulu yang berasal dari Cina. Dia mengklaim dirinya sebagai free thinker, dan dia menanyakan ke saya seperti ini. Victor, kamu percaya kalau Tuhan itu Maha Kuasa? Iya, percaya dong. Kalau gitu, apakah Dia bisa buat batu? Pasti bisa dong. Kalau buat batu yang besar banget, apakah bisa? Bisa juga. Nah, apakah Dia bisa menciptakan batu yang besar yang tidak terhingga sampai Dia sendiri tidak mampu untuk angkat? Pada waktu itu, saya bingung. Karena kalau saya jawab bisa, itu artinya Tuhan tidak bisa mengangkat batu tersebut. Tapi kalau saya jawab tidak, itu artinya Tuhan tidak bisa menciptakan batu seperti itu. Jawab apapun, itu membuktikan bahwa Tuhan itu tidak Maha Kuasa. Nah, kalau kalian ditanya seperti ini, apakah jawaban kalian? Nah, berikut ini adalah 3 buah jawaban yang bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini sebenarnya datang daripada suatu kesalahpahaman mengenai definisi daripada Maha Kuasa. Karena banyak orang yang berpikir bahwa kalau Tuhan itu Maha Kuasa, maka Ia mampu untuk melakukan apapun juga. Maha Kuasa ini pada dasarnya adalah menunjukkan seberapa besar kuasa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tetapi ini bukan berarti Tuhan bisa melakukan sesuatu yang secara logika tidak mungkin atau secara logika mustahil. Jadi, saat orang Kristen bilang bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja, ini bukan berarti termasuk melakukan hal-hal yang secara logika tidak mungkin. Tentu Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin seperti berjalan di atas air, membuat wanita berumur 90 tahun hamil dan melahirkan, merubah air menjadi anggur, merubah 2 roti dan 5 anggur menjadi ribuan, dan juga banyak hal lainnya. Tapi, bukan berarti Tuhan bisa melakukan sesuatu yang secara logika tidak mungkin. Seperti misalkan, membuat lingkaran tapi di saat bersamaan adalah kotak. Ataupun membuat seseorang hamil dan tidak hamil di saat bersamaan. Ataupun juga membuat segitiga hanya dengan 2 segi. Dan lainnya. Bahkan, di dalam Alkitab pun mencatat beberapa hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Seperti misalkan, Ibrani 6 ayat 18 mengatakan Tuhan tidak bisa berdusta. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Alasan kenapa Tuhan tidak bisa melakukan ini adalah karena itu melawan karakternya sendiri. Lalu, di dalam pertanyaan ini juga mengandung sebuah ketidakmasuk-akalan. Pertanyaan ini memiliki asumsi bahwa ada batu yang berukuran tidak terbatas sampai Tuhan sendiri tidak mampu untuk mengangkatnya. Namun, di dalam dunia nyata tidak ada satupun objek material yang tidak terbatas. Jadi jelas, kita melihat bahwa di dalam pertanyaan ini ada sebuah asumsi yang tidak masuk akal ataupun juga berlawanan dengan realitas yang ada. Secara filosofi, Tuhan yang Maha Kuasa itu artinya Dia memiliki kekuatan yang tidak terbatas, ataupun juga tidak ada yang bisa membatasi dirinya. Nah, pertanyaan seperti ini melawan alur logika secara filosofis, karena pertanyaan ini mencoba untuk membatasi pribadi yang tidak terbatas. Sama halnya dengan pertanyaan seperti, bisakah Tuhan mengalahkan dirinya sendiri dalam pertarungan tinju? Ataupun, bisakah Tuhan memikirkan soal matematika yang terlalu sulit sampai Dia sendiri tidak mampu untuk pecahkan? Secara filosofis, ini adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. C.S. Lewis menyimpulkan dengan sangat baik. Nonsense is still nonsense, even when we speak it about God. Tapi, mungkin orang skeptis akan berkata seperti ini. Berarti, kalau Tuhan itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang secara logika tidak mungkin, itu artinya Tuhan itu tunduk dong di bawah hukum logika. Tidakkah seperti itu?
Richard Bushi menyimpulkannya dengan sangat baik. This is not to say that logic is some sort of force that transcends God that he is slave to, but rather it is to say that logical consistency is founded in the person of God himself. Konsistensi logika adalah salah satu karakter Tuhan, sama seperti kasih, keadilan, kekudusan, dan lainnya. Oleh karena itu, Tuhan tidak mungkin melakukan sesuatu yang berlawanan dengan karakternya. Jadi kesimpulannya, apakah Tuhan bisa melakukan segala sesuatu? Tentu saja bisa, asalkan itu mungkin secara logika dan tidak berlawanan dengan karakternya. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the episode. Tuhan Yesus memberkati.